بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kemarin kita telah menyelesaikan keterangan dari Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala berkaitan dengan qila wa qal. Ringkasnya dari kesimpulan yang beliau sebutkan, sepatutnya bagi seorang talibul ilmi, seorang muslim secara umum, untuk perhatian dan betul-betul ngecek berita. Jangan asal naklul kalam, menukilkan berita. Dampaknya sebagaimana nanti yang disebutkan oleh beliau, sehingga seorang talibul ilmi, nasihat bagus sekali kata beliau, prinsipnya dalam menukil akhbar, innama yatalaqqa wa yarwi ma kana fihi maslahatun. Kata beliau, yang namanya seseorang itu hendaklah mengambil dan meriwayatkan maka nafihi maslahatun, sesuatu yang padanya ada kemaslahatan. Ada maslahat, antum ambil. Wa maka nafihi khair, segala sesuatu yang terdapat padanya kebaikan. Jadi antum ambil, antum sampaikan sesuatu yang ada maslahat. Itulah hidup seseorang. Ambil berita yang ada manfaat bagi antum. Yang tidak ada manfaat, tinggalkan. Nukilkan yang ada kemaslahatan. Yang tidak ada maslahat, antum buang. Wa yatruk ma la khaira fihi min fudulil kalam. Kata beliau, hendaknya seorang insan, talibul ilmi terlebih lagi, yatruk ma la khaira fihi min fudulil kalam. Dia meninggalkan segala sesuatu yang tidak ada kebaikan padanya. Berupa apa? Fudulul kalam. Banyak bicara. Ya, banyak bicara, banyak nulis, banyak komen, banyak segala macam. Tidak ada faedah. Kemudian beliau membawakan ayat, yaqulullahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian seorang yang fasik dengan membawa berita, fatabayyanu. Dalam sebagian riwayat qiraah fatatsabbatu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Maka hendaklah kalian tabayun dulu ketika kalian mendapatkan berita dari orang fasik. Apalagi kalau berita tersebut dari siapa? Dari orang-orang yang kadang sholat enggak, ya, kerjaan mereka cuman kerjaannya sebagai profesinya cari berita. Mereka enggak mengenal ilmu, enggak mengenal yang namanya ibadah. Maka sangat layak untuk kita tabayuni, enggak langsung di-share. Kenapa? Supaya jangan sampai dari tindakan tersebut kita memberikan musibah, menimpakan keburukan kepada suatu kaum bijahalatin, dengan sebab kebodohan atau ketidaktahuan kita tentang berita tadi. Bisa jadi berita yang kita nukilkan tadi dari orang-orang yang bodoh, sumbernya orang yang bodoh, ditimpakan kepada orang yang bodoh. Jadinya apa? Yang bawa bodoh, yang menerima bodoh. Musibah yang akan ditimbulkan sangatlah besar. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, sehingga kalian akan menjadi orang yang menyesal terhadap apa yang kalian kerjakan. Kemudian beliau membawakan yang kelima, al-khamisa kathratus su'al. Yang kelima, banyak soal. Ya. Yakrahullahu kathratas su'al. Allah Subhanahu wa ta'ala membenci banyak meminta. Wasu'al fil amwal illa indal hajah. Intabihu ayyuhal ikhwah. Meminta dalam urusan harta illa indal hajah, kecuali dalam urusan hajah, butuh. Fal insan la yas'alun nas amwalahum illa indal hajah. Lihat bahasa beliau, indal hajah. Ini ucapan daqiq, ya.
Nah, maknanya meminta itu tadi dibolehkan ketika hajah, bukan semata-mata darurat. Kalau darurat lebih lagi ya, motor. Ini indal hajah, kalau butuh. Ini sekarang juga, prinsip yang sekarang dalam dakwah sudah mulai pudar. Seakan-akan dakwah itu kerjaan cuma minta. Namanya indal hajah. Butuh, ya. Fayas'al biqadri hajatihi. Dia minta sesuai dengan kebutuhan dia. Itu kalau kebutuhan pribadi, sesuai dengan kebutuhan dia. Li'annal mas'alah haramun illa 'inda darurah. Dikarenakan masalah meminta itu hukumnya haram, kecuali apa? Kecuali darurat. Antum minta barang orang, minta makanan kawan, minta punya kawan, itu diperbolehkan ketika antum apa? Butuh. Kalau antum tidak butuh, jangan. Untuk memperkaya diri, sehingga terkesan mengemis. Ini juga masyarakat kadang sebagian orang yang awam menjadikan meminta tadi adalah profesi, bukan untuk makan. Kadang ya mereka punya uang, bahkan kalau cuman kadang dikasih makanan mereka tidak mau, maunya duit. Kasih makanan harga 10.000 tidak mau, dikasih duit 5.000 senang. Berarti kan untuk memperkaya diri. Namanya su'alunas takatsuran. Minta harta umat manusia dalam rangka apa? Memperkaya diri. Wa rakhasan Nabi sallallahu alaihi wasallam biha fi thalathi halatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan untuk meminta tadi pada 3 kondisi. Memberikan rukhsah. Yang pertama, idza kana asabathu jaihatun fi malihi. Apabila ada musibah yang menimpa harta dia. Misalkan dia buka usaha bangkrut, buka usaha, dia udah jalan usahanya, tiba-tiba kebakaran, ya, punya modal, duit, semuanya dibelikan, susu dibelikan kurma, semuanya dibuat susu kurma, duit cuma 1 juta, jangan bawa susu kurma ini tadi, qadar lama syafa'al, nyampak di motor, semua susu tadi habis, dilindas mobil, 1 pun tak tersisa. Ya, fayas'al, lalu dia minta, boleh enggak? Boleh. Hatta yusiba qiwaman min aishin, sampai dia memperoleh, yusib itu maknanya memperoleh, qiwaman, memperoleh modal pokok untuk apa? Melanjutkan kehidupannya. Ya cukup untuk makan, alhamdulillah dapat terkumpul cukup untuk makan. Qiwaman itu ya bahan pokok atau modal pokok. Au tasdidan li hadhil jaihah, atau sampai dia bisa memperoleh penutup, ya, untuk menutupi musibah ini tadi. Jadi dia minta, ya alhamdulillah dapat modal terkumpul. Dia ikhwan katanya, Ustaz, anak tabrakan Ustaz, habis modal Ustaz. Susu kurma, duit qadarullah ana jadikan susu kurma galo, qadarullah hancur, tolong Ustaz, ada udah kira-kira Ustaz bantu. Dia minta ke ikhwan ngasih modal lagi, boleh enggak? Jawabannya boleh, ya. Misalkan tokonya kebakaran, kerampokan, habis nol, boleh enggak? Jawabannya boleh. Dia minta sampai kapan? Sampai dia cukup modal lagi untuk bangun usahanya, melanjutkan atau menutup kerugian-kerugian yang ada nih tadi, diperbolehkan. Bisnis idil, jualan es, qadarullah masyafa'al, apa, esnya tadi tumpah, ya akhirnya dia wajib nganti, sedangkan dia tidak ada duit, ya. Bolehkah dia meminta? Jawabannya diperbolehkan. Itu yang pertama. Yang kedua, au tahammala hamalatan gharamatan, atau dia menanggung beban utang, walaisa indahu laha wafaun, dan dia tidak mampu untuk membayarnya, menunaikan utangnya tadi. Antum punya utang nasihin? Nggak ada utang?
Sama siapa? Hah? Sama teman. Sama teman? Sama anak nggak ada? Gak ada. Nggak ada? Nggak ada untung utang sama anak? Hah? Nggak ada? Gitu tadi. Ada utang. Walaisa indahu laha wafa, dan dia tidak punya kemampuan untuk membayarnya. Atau annahu yuslihu bainan nas, atau dia ini tadi ingin mendamaikan dua orang. Wa tahammala hamalatan li ajlil islah, sehingga dia menanggung beban utang dalam rangka untuk mendamaikan ini tadi. Ini ada dua ustadz ribut terus. Cak manalah caranya? Supaya dia bisa berdamai, ajak umroh bareng tuh lah. Minjemlah duit, dia 50 juta. Ustaz, anak-anak ngajak antum berangkat umroh. Ayo akhi. Ya, si kok ustaznya juga. Ustaz, anak-anak ngajak antum berangkat umroh. Terbarenglah. Ngobrol lah ustaz berdua ini tadi, yang tadi sedang saling tahdzir, bukan lagi tahdzir, sedang saling angkat senjata mungkin kan, saling kokang senjata mungkin, misalkan gambaran, bukan lagi tahdzir, bukan lagi antara cuma kitab antar kitab, mungkin saking parahnya gambaran, tapi tidak kati yang seperti itu ya. Itu kecuali antara Rafidho sama Sunni mungkin ya. Nah, seperti itu ya sudah, ternyata di pesawat ngobrol bareng, di hotel, di mana, Masya Allah, akrab. Tinggal pas balik, aduh, ini nanggung utang 50 juta ini sama pihak travel tadi. Ya, tapi sudah berhasil dia tadi. Maka boleh bagi dia meminta. Datangi dia, ikhwan, afwan akhiana, sebenarnya ada utang 50 juta, bisa udah anak minta duit sama antum. Yang sini ngasih 50 ribu, ngasih 500 ribu. Diceritakan kronologisnya tadi. Semua Palembang ini mungkin didatangi sama dia, ikhwan. Tapi hasilnya luar biasa, ya. Ya sudah, diperbolehkan bagi dia tadi. Fayas'alu hatta yusaddida hadhil gharamah, sehingga dia meminta sampai dia bisa menutupi utang ini tadi. Fahadha yajuzu lahu, dan ini boleh bagi dia. Itu yang kedua. Atau yang ketiga, annahu asabathu faqatun. Yang ketiga, dia itu ditimpa kemiskinan, faqah. Faqah itu maknanya fakir, ya. Ditimpa kemiskinan. Asabahul ju', dia ditimpa oleh rasa lapar. Fayas'al, sehingga dia meminta. Hatta yusiba sadadan min aish thumma yumsik, sampai dia memperoleh penutup, ya, pengganjal untuk menyambung kehidupan, kemudian dia menahan diri. Wah, lapar nih, dah. Akhirnya dia datang ke rumah makan. Bisa ada minta nasi sebungkus sama air 1 gelas. Inilah lapar, duit tak kati. Boleh tak? Jawabannya boleh. Ya, karena ini udah faqah. Wa ghairi dzalik, ya. Dan yang selain itu, la tahillul mas'alatu kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang selain itu tidak wa ghairu dzalika la tahillul mas'alatu kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang selain itu tidak diperbolehkan minta-minta sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan dalam hadis Qabisah, Rasul mengatakan, ya Qabisah, innal mas'ala la tahil, sesungguhnya meminta itu tidak halal, sampai disebutkan 3 kondisi tadi. Ada 4 satu lagi yang diperbolehkan. Dia minta kepada waliul amr untuk kebutuhan dia, tak masalah. Datang kepada Herman Deru, Pak Herman Deru, Pak Gub, bisa tak Pak Gub minta bantuan Pak Gub untuk apa? Untuk nikah. Boleh be. Ya. Minta kepada waliul amr, itu diperbolehkan. Itu yang keempat. Misalkan di tengah jalan musafir, kan faqah, tak punya duit, habis bekal, terdampar di bandara Jeddah, duit tak kati misalkan kan, nak balik ke Indonesia, umroh dia nih, kopernya di maling uang,
atasnya dicopet, terdampar di bandara Jeddah. Tiket tadi lah hilang, paspor hilang. Jangankan kurma lah hilang kalau dakati. Tinggal dia minta di situ. Diperbolehkan. Minta dia mungkin ya sebenarnya gampang kalau orang Indonesia itu ya. Tinggal lapor, insya Allah dibalikkan. Masa sih kok ada pajak nyempal kembali di bandara itu kan? Mungkin bisa baik. Difahami? Adapun selain itu sudah jangan, ya. Seperti tindakan mengemis di jalan-jalan, apalagi yang seperti ini tadi. Kemudian juga yang berkaitan dengan kebutuhan dakwah ya. Ini dakwah ini sebenarnya bukan untuk kebutuhan dia pribadi, kebutuhan untuk orang lain. Dia memintakan untuk orang lain, untuk maslahatun amah. Ini juga sebenarnya diperbolehkan. Ketika ada orang masuk masjid dalam keadaan compang-camping, ya, pedangnya menggantung, lesu dia ini. Rasulullah SAW menganjurkan para sahabat untuk bersedekah. Itu namanya al-hath ala sedekah. Ya. Akhirnya ada yang sedekah sampai terkumpul, sampai dia udah dapat baju dikasihkan lagi sama orang. Ya. Kemudian Rasul membawakan hadis, man sanna fil islami sunnatan hasanata falahu ajruha wa ajru man amila biha. Sampai selesai hadis. Juga Rasul menganjurkan untuk bersedekah ketika itu ke para wanita ketika khutbah Id. Lalu Bilal ketika itu bawa kain bajunya, ya, mewadai duit itu tadi. Boleh enggak? Boleh, untuk limaslahatin amah, diperbolehkan. Namun di sini ditanbih, Rasulullah SAW enggak, kerjaan dia selama 10 tahun di Madinah itu mikirin galangan dana terus. Ya. Nah, untuk mau buat pondok pesantren, dah perkiraan berapa dananya tadi? Ya sudah. Untuk buka donasi, selesai bangun ya selesai, tutup. Ya. Terus apa? Kurang Ustadz fasilitas. Ya itu tugasnya antum Ustadz. Ya. Antum bacakan kitabnya Zuhud Ibnu Mubarak, Az-Zuhud Imam Ahmad. Iya benar? Baca kitab Raqaiq, baca sejarah-sejarah mereka para ulama zaman dulu. Ya. Sekarang ini bagi kita para penuntut ilmu kurang membaca siyar salafina as-salih. Sejarah, biografi mereka itu bagaimana kondisi mereka berdakwah nuntut ilmu. Ya. Tidak mesti kita harus miskin seperti mereka. Namun dengan melihat kepada mereka tadi, kita membuat kita sabar. Ya. Panas Ustadz ruangan. Kayaknya perlu AC, enaknya AC. Ya, semuanya enak AC. Ya enggak? Ada kipas, alhamdulillah, lihat, unzuru ilaman wa asfala minkum. Banyak orang yang belajar tanpa kipas, tanpa AC. Antum belum nyadar, belum pernah antum mengalami. Mati lampu, AC tidak kati, kipas tidak kati, lampu mati, itu keringat langsung ngucur. Tapi ketika itu Syekh Abdurrahman tidak berhenti ngajar, tetap beliau. Bukan sekali dua kali, waktu dulu di Yaman lampu mati lagi pelajaran. Dan Syekh tidak berhenti. Terus pakai mic. Ya, mic yang casan itu, Syekh ngomong seperti itu. Panasnya jangan tanya. Kita tuh udah ada gerah. Syekh sabar, kita sabar. Kita ini jauh di Indonesia ini kalau mau dibilang ya, keilmuan ustadz-ustadz yang ada di Indonesia itu jauh dibandingkan keilmuan masyayikh. Tapi nikmat yang kita dapatkan dibandingkan nikmat yang didapatkan masyayikh dalam masalah dunia, itu jauh kita lebih besar. Ya. Cuman yang kurang pada kita adalah syukur. Ya, rasa kita, tomaknya kita ini tadi, qanaah yang kurang. Dunia itu seperti itu. Manhumani la yashba'an, manhumun fid dunya la yashba' wa manhumun fil ilmi la yashba'. Kalau kita ambisinya terhadap dunia tidak akan puas. Siapa sih tidak enak kalau belajar itu ya di ruangan ber-AC, depan ini ada AC, di sini ada AC, 3 AC di ruangan ini, adem kan? Tidur nyaman. Ya enggak? Kasur empuk, ruangan luas. Nyaman enggak? Nyaman. Tapi yang adanya seperti ini yang dituntut, kita harus sabar. Nah, sekarang ini butuh kesabaran dalam menuntut ilmu, talabul ilmi. Bukan perkara dunia adalah haram, ya. Perkara dunia itu perkara yang sifatnya mubah. Namun saat ini sangat-sangat layak bagi kita
untuk kita melatih untuk kesabaran. Nah, jangan sampai terlalu kita ingin mendapatkan fasilitas sehingga dakwah kita tadi terkesan dakwah cuma bisa meminta-minta. Difahami? Itu tadi. Faidan, kata beliau, kasratus su'al hadza fil amwal. Maka kalau begitu, kata beliau, kasratus su'al hadza fil amwal, banyak meminta di sini adalah dalam urusan harta. Wa kadzalika su'al fi masailil alam, demikian juga as-su'al, ya, bertanya pada permasalahan-permasalahan ilmu. Fala yukthirul insanu as-su'ala, maka janganlah seorang insan, seorang thalibul ilmi memperbanyak bertanya. Bal yas'alu qadra ma yahtaj, bahkan dia tanyalah sesuai dengan kadar yang dia butuhkan. Antum tanya itu ke ustadz, tanya yang antum butuhkan. Nanyakan orang lain. Itu juga di masjid-masjid kadang sebagian orang, ustadz cak mana hukumnya di sana? Lah di sana, biar itu urusan kalian di sana, ngapa nak nanya? Iya lah, ustadz di masjid sana tuh cak ini, ya dah usah pikirkan yang sana, begitu ini tadi nah, supaya pacak diamalkan. Ya. Kadang sebagian seneng nanya ke orang lain. Ngapalah ustadz di sana itu untuk cak ini, mikirkan orang lain dia. Ini juga kasratus soal. Dan bertanyalah sesuai dengan kebutuhan yang dia butuhkan. Huwa bal yas'alu qadra ma yahtaju huwa idza aradat lahu mushkilatun. Bahkan hendaknya dia bertanya sesuai dengan kadar yang dia butuhkan apabila terbesit padanya suatu muskilah, permasalahan. Fayas'alu idza ashkalat alaihi mas'alatun min masailil alam. Dia bertanya apabila muncul suatu muskilah dari permasalahan-permasalahan ilmu. Amma innahu yas'al an asya la yahtaju ilaiha wa laysa hiya biwaqi'atin wa inna ma hiya fardiyat wa iftiradat. Adapun kalau dia bertanya perkara-perkara sesuatu yang tidak dia butuhkan, wa laysa hiya biwaqi'atin, dan bukan kenyataan. Yang ditanyakan bukan kenyataan, bukan real, bukan waqi'. Wa inna ma hiya fardiyat wa iftiradat. Fardiyat, iftiradat itu apa namanya? Perkiraan gitu loh. Perkiraan. Cuma sekedar fardiyat. Misal Ustadz, kalau begini-begini. Ini juga pertanyaan kadang. Ustadz, cak mana lah Ustadz kalau seandainya kita ini jadi pindah ke Mars, kan ada rombongan wong tuh katanya nak pindah ke Mars, ada kan? Ya. Nah, cak malah sholatnya mereka tuh. Lah, mikir kan kaget. Ya nak? Itu kan baru perkiraan kan? Nah, Ustadz, cak mana lah kalau seandainya Ustadz bumi ini muncul gempa, semuanya meninggal dunia, 50% penduduk Indonesia, na'udzubillah misalkan. Gimana cara kita nguburkannya? Kaget dulu. Tunggu baik kejadian. Kalau udah terjadi baru kita pikirkan sama-sama. Jangan-jangan kita duluan yang lah termasuk korban kan? Di sini yang kadang bertanya belum terjadi. Baru perkiraan, baru pikir-pikiran, fardiyat namanya. Difahami? Fala yas'al an hadzal umur, fala yas'alu an hadzal umur, maka janganlah dia bertanya dari perkara-perkara ini. Wa kadzalika la yukthiru su'alal ulama min babil ihraji lahum wal imtihan. Demikian juga jangan memperbanyak bertanya kepada para ulama dalam rangka untuk memberatkan mereka dan ngetes mereka. Kita tes ustadz kita ini. Ustadz kita itu nahunya tidak terlalu pandai. Dulu cuma belajar mulakhas dia. Coba tanya. Tanwin itu ada berapa? Ustadz, ini tanwin apa Ustadz namanya Ustadz? Tanwin nakiro kata Ustadznya. Tanda nakiro, bukan Ustadz.
Ada caknya kalau salah ada tanwin tankir. Nah, ada tanwin iwa. Ini kira-kira tanwin apa Ustaz Ustaznya belum pernah dengar istilah itu. Ya ini namanya apa? Buat ngetes. Nah, ternyata Ustaz kita tidak terlalu dia pakar nahunya tadi. Ustaz itu bacanya kenapa Ustaz? Kira-kira dibaca rofa itu tadi. Nah, ngetes itu tadi. Jangan seperti itu tadi. Atau bertanya dengan mimbabil ihraj. Buat dia berat. Ya, untuk mencari atau membahasnya. Suatu permasalahan kadang rumit. Anak pribadi kadang ada sebagian ikhwan tanya masalah-masalah berat. Padahal kadang pikir-pikir dia juga enggak butuh pertanyaan seperti ini. Apa sih faedahnya? Anak pernah ditanya, Ustadz, apa hukumnya denda PLN itu? Denda PLN, PAM. Ya kan? Sekarang, antum ketika mau daftar PLN sama daftar PAM, pastikan antum menyetujui itu denda kan? Ya enggak? Ana ditanya seperti itu. Sebenarnya dia ngomong, Ana udah pernah tanya sama ustadz lain, ustadz itu enggak bisa jawab. Kalau antum tahu jawaban, ustadz itu enggak bisa jawab kan? Enggak bisa jawab, mungkin antum tahu. Simple sebenarnya. Kalau nak dijawab simple, Ana jawab waktu itu Allah alam ya, perlu dikaji ulang. Sebenarnya kalau jawaban simpelnya apa? Antum ragu enggak? Kalau dia jawab ragu Ustaz. Kalau antum ragu, dak ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tolong putus listrik di rumah antum sama banyu pam di rumah antum. Ya enggak? Selesai. Ya enggak, Dil? Ada lagi yang sebagian anak pernah ditanya. Pertanyaan tentang kerja di Indomaret. Di situ dijual rokok. Kan di etalasenya juga ada bir kan? Di itu kan? Apa hukumnya? Nah, yang seperti ini enggak usah banyak tanya lah. Ya enggak? Enggak usah banyak tanya. Ini perkara yang amat bihi balwa. Nanti kalau udah tahu hukumnya, lah berat pula. Tanya ke ulama, yang satu bilang haram. Ya enggak? Nggak usah nak jauh-jauh. Keluar fatwa sebagian para ulama, Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, Syekh Hamud At-Tuwaijiri, banyak para ulama yang mengharamkan foto. Wala kamera katanya. Yang kibar-kibar zaman dulu. Itu bela keberatan setengah mati. Ya enggak? Dengan banyak Android ini tadi. Ya enggak? Untuk menghindari ini tadi. Bayangkan. Jadi kalau nak tanya-tanya tadi, semakin banyak tanya, sudah. Itu tadi. Nanti tanya lagi, apa hukumnya wanita bawa mobil? Fatwa Syekh Abdul Muhsin, sampai beliau punya buku, limadza la taqudul mar'atu as-sayyarata fi jaziratil Arab. Judul bukunya itu, limadza la taqudul mar'atu as-sayyarata fi jaziratil Arab. Intinya beliau mengharamkan wanita nyetir. Seperti itu. Gimana kata antum? Mobil saja seperti itu, apalagi motor kan? Karena mobil itu lebih tertutup kan? Apalagi motor. Alasan mereka nanti kalau bocor tengah jalan, tidak ada orang siapa yang bantu, gini. Pokoknya kalau kecelakaan begini. Mobil saja berat. Apalagi motor. Ya. Otomatis kan kalau motor kan lebih lagi kan. Berantem cewek bercadar, itu kan melambai-lambai. Nah. Lianna ba'dhan nas, kata beliau, lianna ba'dhan nas, dikarenakan sebagian manusia yurid ayyam tahinal alim, ingin menguji seorang alim, wa yukfiru alai al-as'ilata min ajli ayyu'jizahu, dan dia memperbanyak pertanyaan kepada alim tadi dalam rangka untuk membuat alim tadi ajes.
lemah. Ya, tanya ini. Lah, ada tahu ustadz ini cuman ngajarnya juga muyasar, ditanya pelajaran kotoran ada. Mana dia ngerti? Ya kan? Ini juga cuma belajar qiraah. Buku tajwid biasa Imam Syafi'i. Ditanya qiraah sab'ah. Mana lah dia ngerti? Kadang ada yang tipenya tanya itu tadi, lihat sesuai dengan kemampuan dia masing-masing. Tidak setiap ustadz, ya, tidak setiap alim itu mutafanninun. Ya, seorang alim, seorang ulama itu tidak mutafannin. Mutafannin itu seluruh bidang ilmu dia kuasai, tidak. Apalagi cuman ustadz. Ustadz tuh kadang diustadkan karena tidak ada lagi di Indonesia ini, akhirnya dia jadi dai. Jadi wajar banyak kekurangan yang ada pada dia. Ketika memperbanyak pertanyaan tadi membuat dia ajes, mempermalukan dia. Nah, itu juga seseorang yang tidak pantas. Fala tuharrij al-alima bi as'ilatin lasta bihajatin ilaiha. Janganlah engkau memberatkan seorang alim dengan pertanyaan-pertanyaan yang engkau sendiri tidak butuh kepada pertanyaan itu tadi. Itu tadi contohnya, pertanyaan. Hukum listrik tadi. Denda listrik. Apa hukumnya? Listrik itu kan kalau telat bayar ada denda kan? Iya. Denda. Ya kan? PAM juga kan? Kalau ada berarti kan denda kan tidak boleh kan? Antum tanya, nanti berat antum. Coba kalau keluar fatwanya ulama, haram. Putus listrik antum, bergelap-gelapan antum nian. Cobalah tanyakan ke lajnah daimah. Nanti takutnya keluar, tidak tahu Saudi jangan-jangan tidak ada denda kan itu kan? Sudah, ambil yang manfaat. Yang nanti tanya lagi, apa hukum jualan di mall? Kan nanti di benak antum banyak ikhtilat kan? Nanti keluar pula fatwanya ulama, lagi bingung antum mau jualan. Nggak katik di muka bumi ini tadi perkara yang apa? Sepi dari perempuan. Iya enggak? Di kuburan itulah yang katik. Wa idza aradta as-su'ala fa ahsin siyaqata su'al. Apabila engkau ingin bertanya, maka perbaguslah bentuk pertanyaan. Ini juga. Jangan bingung ustadznya, ini nanya atau ngetes atau nunjuk tahu. Iya enggak? Ustaz. Nah, dia tuh misalkan jual beli ada denda, ngutang ada denda, riba. Yo, misalkan ya. Apa nanyo, Ustaz, apa hukumnya ini? Ini nanyo. Wajar jawab Ustaznya. Yo. Bukan pertanyaan, apa ngobari, ngejuk tahu atau mungkin bertanya. Wa alqihi bi adabin la bi jafain. Ya. Lemparkan pertanyaan tadi dengan adab. La bi jafa, bukan dengan kekakuan. Ini juga kadang sebagian orang nanya, anak pernah ya dari pertanyaan dari Lubuk Linggau. Masih muda. Anak-anak remaja mungkin baru semangat ngaji. Anak tanya, antum ngaji di mana? Disebutkan ngaji di Lubuk Linggau. Di screenshot kan ada sama anak marai. Pertanyaan yang sama ditanyakannya tuh banyak ustadz, bahkan di beberapa ustadz di Palembang ini. Pertanyaan masalah anak lupa, masalah fikih atau apa. Ustadz itu belum ada yang jawab. Katanya, ustadz ini belum jawab ustadz. Anak tanya ke ustadz ini belum jawab. Anak tanya, tanyalah ke antum. Tanya ke anak kena semprot. Tinggal sabar, tunggu baik jawaban itu tadi kan. Nak buru-buru pengen dapat jawaban. Ini juga orang yang kadang nggak punya adab. Bisa jadi ustadz itu tadi nggak jawab, dia masih mikir. Kalau anak pribadi, ya, kalau ada pertanyaan, kadang anak mikir
Nggak ana jawab, ana mikir. Kadang ada yang tanya, Ustaz, bagaimana hukumnya ini tadi? Dipikir dulu. Nggak asal jawab, yo, nggak tahu. Kadang dipikir dulu. Nah, karena mikirnya lala kelamuan, 2 hari, 3 hari, lupa jawab pertanyaan tadi. Kadang nggak tahu sama sekali. Kemudian beliau menyebutkan di sini, fakathratu su'al sawa'an fil amwal au fil ilmi au fil umuril adiyah hadza kulluhu min babil abas. Maka banyak bertanya, ya, atau banyak meminta, baik dalam perkara harta atau dalam urusan ilmu kalau bertanya, au fil umuril adiyah, atau perkara-perkara yang menjadi kebiasaan, hadza kulluhu min babil abas. Ini semua termasuk kategori bab al-abas, perkara yang sia-sia. Is'al bi qadri ma tahtaj min malin aw ilmin. Mintalah sesuai dan kadar yang engkau butuhkan, baik berupa harta atau ilmu, au min umurin adiyatin, atau dari perkara-perkara yang sudah menjadi kebiasaan, turidu min waraiha maslahatan laka au lil mas'uli anhu fala ba'sa. Sehingga engkau menginginkan dari belakang pertanyaan tadi ada kemaslahatan untuk dirimu atau kemaslahatan orang yang akan dimintakan, fala ba'sa, maka tidak masalah. Difahami? Wallahu ta'ala alam. Naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan sampai di sini. Adapun permasalahan idha'atul mal, insyaallah kita lanjutkan mungkin besok hari Jumat, mungkin tidak bisa. Mungkin kalau tidak ada halangan hari Sabtu ya. Naktafi bihadzal qadar.